Halo guys, gue udah bingung kan, gue bilang mau ngapain, makanya gue ngevlog aja. Gue udah mandi, gue udah rapi banget nih. Udah pakai topi yang biasa gue pakai, kalung, jam tangan dari kakak aku. Ini semuanya udah gue pakai. Cuman celananya emang celana pendek. Mau sharing lagi nih, bagaimana manusia itu terbentuk. Gue rasa gue cukup terbentuk ya. Mungkin dengan adanya COVID ini gue disuruh istirahat. Saya sendiri nih udah menjalankan isoma dari tanggal 24 ya. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hari ke-6 kalau gak salah ngitung ya. Proses terbentuknya diri saya, karakter saya, gimana kita harus bersyukur itu penting. Aku ini selama adanya pandemi, aku belum pernah istirahat sama sekali. Jadi sebelum aku bekerja di tempat yang sekarang, aku bersyukur banget bekerja di tempat yang sekarang. Ya bersyukur, puji Tuhan, aku senang di tempat yang sekarang. Mereka tuh welcome banget, pokoknya care banget, peduli banget, dan benar-benar sangat membantu pada peristiwa ini. Dan mungkin juga kalau lu baik sama orang, lu akan menemui peristiwa-peristiwa, lu akan ketemu lagi yang orang akan care sama lu, welcome sama lu. Banyak yang WA beri dukungan semangat, padahal semangat gue berkobar-kobar. Gue itu sebelum bekerja di tempat yang sekarang itu gue seorang SPG di salah satu mall, tapi mallnya sekarang udah tutup. Gue salah satu sales promotion girl. Nah, mereka itu gue masih ingat banget tanggal 25 Maret itu diliburkan. Gue agak libur karena gue masih ada tanggung jawab untuk jaga bazar. Jadi gue itu close-nya di tanggal 30 Maret. Di tanggal 30 Maret gue close. Dan lu tahu di tanggal 1 April gue itu gak ada istirahatnya. Gue langsung bukan kerja. Gue menjadi salah satu relawan. Ya waktu itu gue cuman kepedean aja sih. Bukan kepedean sih, gue bingung gue mau kerja bapak mau ngapain. Yang penting hidup gue tuh gini, gue tuh harus punya kegiatan. Hidup tuh harus berkegiatan, harus bersosialisasi. Walaupun gue orangnya emang awalnya gue pendiam banget, tapi hidup tuh kan harus berjalan, harus tetap ditata. Harus lu tuh harus terbentuk di peristiwa kedua itu ya. Apa peristiwa kedua? Di tahun kedua gue merantau. Tahun lalu tanggal 1 April gue bergabung di relawan di LDD nih, di Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Tapi jangan berbicara tentang agamanya, agama lu Katolik, agama lu bukan. Kita berbicara tentang agama kita adalah kemanusiaan. Bagaimana lu bisa memanusiakan itu? Dan lu udah pantas belum jadi manusia sebenarnya gitu. Gue terbentuk, benturan gue hebat banget. Gue ngerantau, tiba-tiba di lockdown waktu itu kan sekitar 14 hari, tapi gak ada kepastian. Tapi gue tetap menjalani kegiatan itu. Gue bersyukur banget. Gue cukup ya, mamaku cuman pesen gini, ringankanlah tanganmu seringan-ringannya, itu doang, maka lu akan hidup. Udah, oke. Di situ tuh gue bener-bener terbentuknya diri lu harus ngebentuk diri lu. Walaupun dengan berbagai peristiwa, pandemi, gue mungkin kalau dikatakan susah, orang yang paling susah sesusah-susahnya. Tapi hidup tuh bukan tentang susah lu doang. Lu gimana lu harus bisa protect
diri lu. Ya udah, mungkin gue kena covid ini gue disuruh istirahat beneran. Jadi gue tuh gak ada jedanya. Dari tanggal 1 April gue bukan bekerja untuk kemanusiaan, tapi inilah, agama kita adalah agama kemanusiaan. Bagaimana lu bisa harus memanusiakan diri lu, terutama lu memanusiakan orang bisa, tapi lu harus bisa memanusiakan diri lu sendiri. Lu udah pantas belum jadi manusia? Gue mau ngomong ini karena gue udah terbentur banyak banget hal dan mengalami kekecewaan yang cukup ini juga sih. Tapi gue sharing aja lah ya, karena gue udah bingung mau ngapain juga. Bagaimana hidup itu harus transformasi. Hidup itu harus berubah. Lu harus ngubah, ngebentuk. Pokoknya hidup tuh memang harus terbentuk lah. Tapi gimana? Lu harus tetap tumbuh dalam pembentukan itu. Lu tahu kan bunga mawar? Bunga mawar itu prosesnya dari bibit. Itu terbentuk sampai dia menjadi indah, itu dia terbentuk. Dia ngebentuk dirinya. Itu bunga mawar ya. Atau yang lainnya tanaman yang lain, dia dirawat dan dia juga dibentuk. Dan gue tuh bersyukur banget sih sama segala peristiwa. Gue menghargai segala peristiwa yang terjadi dalam hidup gue. Oh ternyata gue pernah begini. Kalau hidup lu gak ada drama-dramanya juga, lu ngapain juga selama lu hidup, ya kan? Gitu. Oh ternyata gue udah pernah ngerasain yang namanya begini nih. Titik terendah gue kayaknya banyak banget deh. Bukan cuma satu dan lain hal. Bukan karena kena covid ini juga gue harus berada di titik rendah. Udah dari zaman dahulu mungkin gue udah ada titik terendah, yang paling rendahnya banget tuh udah ada. Cuman gimana lu harus bangkit. Gimana tuh lu harus tetap berdiri walaupun lu sendirian. Ya emang sendirian gue. Tapi Tuhan itu akan ngirimin lu sebanyak peristiwa. Adalah kalau misalnya itu cuma ada 5 peristiwa ya kalau di gue. Tapi bagaimana lu akan bertemu dengan buliran-buliran ini nih, yang bulat-bulat ini. Itu orang-orang yang baik, orang-orang yang lindungin, orang-orang yang care sama lu. Pokoknya lu kalau berbuat baik gak usah milih-milih deh. Kalau berteman boleh lu pilih-pilih, tapi kalau lu berbuat baik sama orang, lu gak usah pilih-pilih deh. Nanti di peristiwa berikutnya akan banyak lagi orang-orang yang lebih baik, jauh lebih baik, bahkan ngebentuk lu, dan lu akan terbentuk. Ya udah, gue rasa gue belum pernah istirahat sama sekali. Gue dari sebelum gue SPG di tanggal 25 Maret gue masih ngejalani pekerjaan gue sebagai SPG. Di tanggal 1 Maret gue ulang lagi ya, di tanggal 1 April saat 30 Maret 1 April gue bukan bekerja, gue aktivitas lah di kemanusiaan, kerelawanan sampai sampai bulan November itu gue dikontrak. Gue bersyukur banget sampai detik ini juga. Ya gue benar-benar itu gue memang gak ada istirahatnya. Mungkin Tuhan bilang kamu kayaknya perlu istirahat deh. Dan memang mungkin Tuhan juga cemburu kali ya. Lu bisa berbicara sama manusia itu bebas banget, kapan aja, setiap detik. Bahkan sekarang aplikasi itu instan banget. Lu yang jauh di belahan dunia manapun nyampe kalau pakai WhatsApp, DM, Instagram. Dan waktu Tuhan untuk online aja lu kadang-kadang suka males, lu suka skip kan. Kalau misalnya lu kalau di kita ini lagi menjalankan misa online, itu pasti lu skip, banyak yang lu skip. Nah Tuhan udah pangkas nih waktu lu untuk Tuhan, udah sedikit banget, tapi kayaknya lu lebih welcome ke manusia itu sendiri. Lu boleh memanusiakan manusia, boleh, tapi
manusiakanlah diri lu untuk Tuhan juga. Tuhan itu juga manusia sih sebenarnya. Tapi jangan sampai ini gue gini ya. Tapi kita berbicara tentang, ya kita memang berbicara tentang kemanusiaan sih, memanusiakan manusia itu sendiri. Tapi bagaimana lo terbentuk, lu sekarang, gue tuh sekarang waktunya berbicara banyak banget sama Tuhan tentang keluhan. Capek kayaknya Tuhan dengerin gue dari tanggal gue masuk ini 22 Juni. Ya elah, dia lagi. Lu mulu kayaknya kagak ada yang lain. Ya, tapi itu kan kita sharing ya. Kapan lagi lu sharing dengan lu bisa nangis, bisa tertawa, bisa bersyukur, bisa menikmati. Tuh kayaknya tuh intens banget tuh. Ya gue juga bersyukur sih gue dikelilingin orang-orang baik, orang-orang yang bener-bener peduli. Banyak lah yang peduli banget sama gue. Apa gue karena anak rantau kali ya, tapi gue percaya sih mereka semua baik banget. Gue bisa nyebutin satu-satu, banyak banget ini WA yang masuk soalnya. WA, baik dari WA, dari apa, kasih sayang, bentuk perhatian, memberikan segala yang mereka punya. Gue juga kadang-kadang berpikir begini, jangan sampai mereka memberi dari kekurangannya mereka. Dan gue cukup bersyukur banget. Makanya gue lebih banyak berdoa bukan untuk diringankan beban gue biar cepet kembali beraktivitas, bukan. Gue cuma berdoa, ya mohon kekuatan lah, berikan kekuatan. Kalau saya kuat, saya bisa menjalin relasi yang lebih banyak lagi dengan manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, bisa memberikan segala sesuatu yang penuh. Tapi banyak sih semua orang yang begitu peduli, dan gue percaya setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup lu itu adalah ngebentuk lu, dan kita hidup itu dari terbentuknya peristiwa-peristiwa tersebut. Lu akan jadi lebih kuat lagi. Ini gue udah pernah ngalamin nih, jadi cara ngatasinnya seperti ini. Ini gue udah pernah ngalamin nih, jadi cara atasinya seperti ini. Ya yang pas kena COVID ini ya sedih, cuman ini gue istirahat kali ya. Istirahat loh ya. Gue jeda diri gue. Tuhan kasih jeda diri gue bukan untuk nyerah, tapi untuk lebih kuat lagi. Tuhan ngasih jeda bukan untuk menyerah. Jadi lu istirahat, lu berdoa sama dia, lu minta kekuatan sama dia. Dan ayo kita sama-sama semangat. Maaf gue udah sering nge-vlog bang, udah 2 kali gue nge-vlog ini tentang terbentuknya. Oke, thank you. Makasih ya udah dengerin curhatan gue. Ya thank you lah, terima kasih banyak. Dadah. Gue lengkap nih pakaiannya nih, ada topi, ada kalung, ada jam tangan dari kakakku ini. Ya, ini bajunya tulisannya gue Dede, gue relawan, gue Indonesia. Yes, volunteer for human. Terus memanusiakan manusia. Karena agama tertinggi adalah agama kemanusiaan.